Oke, yuk kita bedah bareng-bareng salah satu alat paling keren buat berkreasi. Kamera DSLR. Kalau kamu pernah ngerasa sedikit pusing lihat semua bagiannya, tenang aja. Kita bakal jelajahi setiap komponen utamanya, kita pahami fungsinya, dan kita bikin kamu siap buat mulai motret. Waktu pertama kali pegang DSLR, rasanya tuh campur aduk ya, antara semangat banget, tapi jujur aja ada sedikit ngeri-ngeri sedap juga. Lihat semua tombol, puteran, dan bagian-bagian lainnya emang bisa bikin bingung. Tapi santai, itu wajar banget kok, dan kita bakal lalui ini bareng-bareng. Anggap aja ini semacam tur pribadi buat kenalan sama kamera kamu. Kita bakal jalan pelan-pelan, kita bahas satu persatu, dan di akhir nanti kita bakal siap buat ambil foto virtual pertama kita. Siap? Oke, ayo kita mulai. Iya, tentu aja. Sebelum kita bisa mulai membidik, kita harus pastiin kamera kita punya dua hal paling dasar. Nyawa buat hidup, dan tempat buat nyimpen semua hasil karya kita nanti. Nah, semua itu kita mulai dari bagian bawah kamera. Disinilah semuanya berawal. Kamu bakal nemuin slot buat baterai, ini ibaratnya sumber kehidupan kamera. Di sebelahnya ada slot kartu memori, anggap aja ini otaknya, yang bakal nyimpen setiap gambar yang kamu ambil. Terus, lihat deh lubang berulir itu. Nah, itu soket tripod. Gunanya buat jaga kamera biar tetap stabil waktu kamu butuh kestabilan ekstra. Oke, kamera udah punya power dan memori. Sekarang, saatnya kita kasih mata buat kamera kita. Nah, masang lensa ini langkah yang penting banget, karena lensa inilah yang bakal nentuin gimana kamera kita ngelihat dunia. Nah, ini yang namanya dudukan lensa. Titik sambung yang presisi banget antara bodi kamera dan lensa. Prosesnya gampang banget dan sengaja dirancang simpel. Kamu tinggal cocokin dua tanda, puter, dan kamu bakal dengar bunyi klik yang mantap. Itu tandanya lensa udah terpasang dengan aman. Coba deh perhatiin, ada semacam kode warna di dudukan lensa. Titik merah itu buat lensa EF, yang serbaguna dan bisa dipasang di kamera full frame maupun APS-C. Sementara itu, titik putih itu khusus buat lensa IFS. Lensa ini dirancang spesifik buat kamera dengan sensor APS-C yang lebih kecil. Gampangnya gini, lensa IFS itu nggak bisa dipakai di kamera full frame, jadi cukup cocokkan warnanya dan kamu nggak bakal pernah salah pasang. Jadi kita ulangi ya prosesnya. Sejajarkan tanda yang cocok, putar searah jarum jam sampai bunyi klik. Selesai. Gampang kan? Mau ganti lensa? Cari aja tombol pelepas lensa. Tekan tombol itu, putar lensa ke arah sebaliknya, dan lensa bakal lepas dengan mulus. Oke, kamera siap, lensa kepasang. Sekarang, gimana caranya kita bisa lihat apa yang mau kita potret? Nah, disinilah keajaiban sesungguhnya dari sebuah DSLR terjadi berkat sebuah komponen internal yang super jenius. Inilah inti dari apa yang bikin DSLR itu istimewa banget. Bahkan namanya aja dari sini loh. Huruf R di DSLR itu artinya refleks yang nunjuk ke cermin ini. Cermin ini menangkap cahaya dari lensa dan mantulin ke atas langsung ke jendela bidik. Artinya, apa yang kamu lihat pakai mata kamu itu persis sama dengan apa yang dilihat oleh lensa secara real time tanpa jeda. Tepat di detik kamu mutusin buat ambil foto, cermin ini bakal ngangkat ke atas dengan super cepat, nyingkir dari jalur cahaya. Gerakan inilah yang hasilin suara klik khas DSLR yang kita suka itu. Pas cermin keangkat, cahaya bisa langsung kena sensor gambar di belakangnya, dan saat itulah foto kamu terekam. Akhirnya, kita sampai di momen yang paling ditunggu-tunggu. Persiapan udah beres, komposisi udah diatur lewat jendela bidik, sekarang waktunya buat ngelakuin aksi terakhir dan yang paling penting, neken tombol dan mengabadikan momen. Ini dia, tombol rana atau shutter button. Kelihatannya sih kayak tombol biasa ya. Eits, jangan salah, tombol ini jauh lebih pintar. Dia nggak cuma punya satu fungsi, tapi dua, tergantung seberapa dalam kamu menekannya. Ini kunci buat dapetin foto yang tajam. Nah, ini poin krusialnya. Waktu kamu tekan tombol ini setengah jalan, kamera bakal bangun dan ngaktifin sistem autofokusnya. Dia bakal ngunci fokus di subjek kamu. Ini ngasih kamu kontrol penuh. Setelah fokusnya pas dan kamu udah siap, baru deh tekan tombolnya sepenuhnya buat ngambil foto. Ingat ya, tekan setengah buat fokus, tekan penuh buat jepret. Kamera kamu juga punya beberapa asisten canggih loh di bagian depan. Ada lampu kilat bawaan yang bisa tiba-tiba muncul buat ngebantu di tempat gelap. Terus ada lampu kecil yang fungsinya ada dua. Dia nyala buat ngurangin efek mata merah pas pakai flash, dan dia juga bakal kedap-kedip sebagai penanda hitung mundur kalau kamu lagi pakai self-timer. Dan jangan lupa, DSLR modern itu bukan cuma soal foto. Sebagian besar juga alat perekam video yang kemampuannya luar biasa. Tentu aja, buat video yang bagus kamu juga perlu suara yang jernih, kan?
Disinilah mikrofon bawaan berperan. Biasanya, bentuknya cuma lubang-lubang kecil di bodi kamera. Tugasnya ya buat nangkap suara di sekitar kamu pas lagi rekam video. Kualitasnya bisa beda-beda. Ada yang mono, ada juga yang stereo, tergantung model kamera kamu. Jadi setelah kita lihat semua ini, jadi kelihatan banget kan kalau kamera DSLR itu bukan sekedar kumpulan bagian-bagian acak. Setiap tombol, setiap cermin, setiap slot kartu, semuanya dirancang dengan tujuan yang spesifik dan bekerja sama sebagai satu sistem yang utuh. Dan semua komponen yang bekerja sama dengan harmonis ini tujuannya cuma satu. Jadi perpanjangan tangan kamu. Sebuah alat yang memungkinkan kamu buat menangkap dunia persis seperti yang kamu lihat dan ngubah visi kreatif di kepala kamu jadi sebuah gambar yang nyata. Jadi, sekarang misterinya udah sedikit terungkap dan kamu udah lebih akrab sama kamera kamu, muncullah pertanyaan terpenting. Dengan pengetahuan baru ini, pemandangan apa, momen apa, atau cerita apa yang bakal kamu abadikan pertama kali? Dunia di luar sana udah nungguin.